Ini sebuah kisah tentang husnul khatimah atau su'ul khatimahnya seseorang tergantung daripada kebiasaan dalam hidupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah di rahmatillah subhanahu wa ta'ala, ini ada sebuah kisah yang mungkin kisah ini kita bisa ambil hikmahnya. Seseorang itu akan diwafatkan tergantung daripada kebiasaannya. Yamutul mar'u ala ma 'asha alaih. Jadi seseorang akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaan. Man 'asha alaih mata alaih, tergantung kesibukannya. Nah, ini kita belajar. Maka sibukan kita dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala, membaca la ilaha illallah dan membaca zikir setiap langkah dan gerak-gerik kita. Ini sebuah kisah dari seorang yang semasa hidupnya menjual hasyish, yaitu ganja yang untuk mabuk-mabukan. Jadi saat sekarat dia ketika ditalkin la ilaha illallah, tapi dia malah mengucapkan hazma bifalas, seikat seribu. Nah, itulah yang disebutkan di akhir hayat daripada ini si penjual ini. Kemudian menyaksikan peristiwa tersebut, seorang ulama lalu berpesan kepada santrinya, perbanyak ya kalian membaca syahadat. Ketika dalam kematian kita akan mengucapkan kalimat tersebut, sehingga dalam keadaan tersebut kita kebiasaan kita berzikir, kebiasaan kita membaca kalimat apa yang kita baca seumur hidup kita, maka yang kita ucapkan seumur hidup kita, maka itu akan menjadikan di akhir hayat kita dalam itulah yang selalu teringat dan diucapkan. Kemudian dalam kisah yang lain, keadaan yang lain, jadi ada seorang kisah saleh ahlul Quran. Ini seorang ahli Quran, selalu membaca Quran dan sangat mencintai Quran dan sangat gemar membaca Al-Quran. Jadi ketika ahli Quran dalam kondisi sekarat, dia ditalqin membaca la ilaha illallah. Malah justru dia membaca satu ayat dari penggalan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Hingga ayat 8 sampai ayat Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Jadi setiap kali ditalqin itu dia selalu membaca surat Toha itu. Jadi hingga akhir nafasnya dia terus membaca ayat itu. Nah, sebuah keterangan dari kisah-kisah tersebut, ada sebuah riwayat yang tadi saya sebutkan daripada yamutul mar'u ala ma 'asha alaih wa yuhsyaru ala ma mata alaih. Manusia itu akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaan hidupnya, dan kelak nanti dibangkitkan, dikumpulkan sesuai dalam keadaan wafatnya. Jadi kalau kita sering baca zikir, maka kita akan meninggal menyebut zikir. Ketika kita meninggal dalam sering nyanyi, ketika yang kita ingat ada lirik nyanyian, maka itu yang akan di kondisi dalam akhir hayatnya. Jadi kalau kita sering nyanyi, mungkin dalam kondisi akhir hayat kita akan nyanyi. Kemudian dan akan dibangkitkan dalam kondisi bagaimana kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah keterangan daripada Raudhur Rayahin Hikayatus Shalihin daripada Syekh Afifuddin Al-Yafi'i Al-Yamani Al-Maki, halaman 176. Nah, semoga kita semua mendapatkan taufik dari Allah sehingga kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Iman Islam kita semakin meningkat. Nas'alullah al-karim at-taufiq li ta'ati wal maut 'ala al-islam was sunnah wa walidaina wa auladina wal muslimin. Semoga kita dan keluarga kita dan seluruh kaum muslimin meninggal dalam keadaan baik, dalam keadaan Islam dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kisah ini bermanfaat agar kita senantiasa rajin dalam beribadah, rajin dalam berzikir, dalam mengucapkan hal-hal yang baik. Mudah-mudahan kisah ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.